Selamat malam saudara-saudara, umat-umat Tuhan yang berada di gereja, di rumah, atau di mana saja Anda berada, serta semua pengunjung KKR Net daerah Misi Papua Barat. Malam ini senang sekali bisa berjumpa kembali bersama-sama dengan saudara-saudara, umat-umat Tuhan, walaupun hanya melalui virtual. Saya yakin dan percaya kita semua ada di dalam lindungan kasih Tuhan. Kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan. Bapa di surga, di malam yang kedua ini, kami datang kepadamu. Kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu untuk menyertai hati dan pikiran kami di saat kami akan mempelajari, mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di hati kami ya Allah, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, judul pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini, di malam yang kedua adalah warisan kesetiaan pada janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudaraku, kedatangan Kristus yang kedua kali adalah salah satu tema besar di dalam Alkitab. Dan ini disebutkan sekitar 2.500 kali di dalam Alkitab. Dan kedatangan Yesus yang kedua kali adalah harapan besar orang-orang Kristen pada akhir zaman. Sehingga iblis akan membawa penipuan untuk sebisa mungkin dapat menyesatkan banyak umat-umat Tuhan sekarang ini. Saudaraku, meskipun nubuatan para nabi tentang kedatangan Yesus yang pertama kali telah menjadi sebuah kenyataan, di mana Yesus telah datang dan telah menjelma menjadi manusia. Dia hidup di antara orang-orang berdosa dan mengerjakan karya keselamatan bagi saudara dan saya. Kemudian dia telah naik ke sorga, namun setan masih terus berusaha untuk mengelabui pikiran banyak orang tentang kebenaran kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah sebabnya saudara-saudaraku umat-umat Tuhan, tanpa kelahiran Yesus di Betlehem, manusia tidak dapat mengerti tentang siapa Allah itu sesungguhnya. Tanpa kehidupannya yang suci, manusia tidak mendapat teladan kesetiaan pada perintah Tuhan. Tanpa kematiannya, manusia tidak dapat diampuni dari semua dosa-dosa mereka. Dan tanpa kebangkitannya dari kubur, manusia tidak punya jaminan kemenangan terhadap kuasa maut. Demikian juga saudara-saudaraku, jika dia yang telah bangkit dari kubur itu tidak kembali ke sorga, maka percuma kita sebagai manusia yang percaya kepadanya sebagai juru selamat. Karena setiap orang akan menganggap bahwa Kristus itu adalah manusia biasa yang tidak memiliki kuasa yang lebih dari kita manusia. Namun saudara-saudara umat-umat Tuhan, Alkitab telah katakan, Yesus telah kembali ke sorga. Dan jika dia telah ke sorga dan tidak datang kembali untuk menjemput Anda dan saya, maka sia-sialah kepercayaan saudara dan saya. Saudara, meskipun ratusan ayat dalam kitab suci telah mencatat janji Yesus bahwa dia akan datang kembali pada kedatangannya yang kedua kali, tetapi pertanyaan yang ditanyakan ratusan orang dewasa ini adalah, benarkah Yesus akan datang kembali? Benarkah Yesus akan datang kembali? Saudara, fakta sejarah dan kebenaran Alkitab telah membuktikan bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Petrus 1 ayat 12. 2 Petrus 1 ayat 12 berkata, karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Saudara, di sini Petrus sedang mengingatkan orang-orang percaya di zamannya
dan juga buat saudara dan saya yang hidup pada saat ini, bahwa firman Allah itu benar. Setiap perkataan firman Allah itu, saudaraku, pasti akan terjadi. Saudara-saudaraku, kebenaran Alkitab tentang kedatangan Yesus yang kedua kali telah banyak diragukan manusia sejak zaman dahulu, bahkan sejak zaman Rasul Petrus sekitar tahun 65 Masehi. Petrus dia menulis surat kepada orang-orang Kristen mula-mula untuk mengingatkan mereka tentang kepastian kedatangan Yesus yang kedua kali. Fakta universal bahwa manusia mudah terjebak dalam tantangan hidup sehingga mereka lupa bahwa suatu saat nanti perjalanan di muka bumi ini akan berakhir. Mari kita lihat fakta yang pertama. Mengapa sangat mudah untuk melupakan? Saudaraku, karena hidup kita manusia, kita cenderung berjalan seperti biasa. Ada pasang surut dan aliran kehidupan tampaknya seperti biasa. Kita lahir, kita hidup, dan kita mati. Fakta yang kedua, mengapa sangat mudah untuk melupakan? Karena manusia cenderung berpuas diri. Karena manusia seringkali merasa lesu, merasa setengah hati. Itulah sebabnya Petrus berkata, dengarlah aku. Ada kepastian ilahi. Yesus akan datang kembali. Fakta yang ketiga, saudaraku, mengapa sangat mudah untuk melupakan? Karena ketika kehidupan menekan kita, ada tanggung jawab keluarga, ada tekanan-tekanan soal keuangan, ada masalah kesehatan, termasuk COVID-19 yang saat ini sedang merajalela, serta ribuan gangguan lainnya. Namun Petrus berkata, dengarkan firman Tuhan bahwa ada kepastian ilahi, Yesus akan datang kembali. Mari kita lihat. Firman Tuhan berkata dalam 2 Petrus 1 ayat 12 berkata, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Saudara, apa yang Petrus mau ingatkan bagi kita semua? Yaitu bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali adalah satu janji yang benar dan pasti akan terjadi. Tidak ada keraguan dalam iman pada janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Kecuali Anda dan saya adalah orang yang tidak percaya. Orang yang tidak memiliki iman kepada Kristus. Saudaraku, di dalam seluruh Alkitab, Kristus telah berjanji untuk datang kembali. Dan janji-janji kedatangan Kristus kedua kali menggemas melalui seluruh tulisan kitab suci. Bahkan seseorang telah menghitung bahwa ada 2.500 bagian di dalam Alkitab yang menyebutkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudaraku, kembalinya Tuhan kita telah disebutkan satu kali dalam setiap 25 ayat yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dan setiap 23 ayat dari 27 kitab menggambarkan peristiwa kedatangan Yesus. Bahkan untuk nubuatan di dalam Perjanjian Lama tentang kedatangan Yesus yang pertama kali, justru ada 8 nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah sebabnya saudaraku, Petrus sendiri tulis demikian. Dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, Petrus adalah seorang tahanan di Roma yang akan dihukum mati oleh Kaisar Roma, yaitu Kaisar Nero. Dan Petrus tahu bahwa akhir zaman sudah dekat. Itulah sebabnya Petrus mengingatkan kepada semua orang-orang Kristen sekitar tahun 65 Masehi. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10, firman Tuhan berbunyi, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat,
dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Selanjutnya, firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara, percaya adalah obat untuk mengatasi kekhawatiran. Mari kita lihat kebenaran Alkitab tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-30 berbunyi, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara-saudaraku, Yesus akan datang dengan kemuliaannya. Jikalau kedatangan Yesus yang pertama kali, dia datang sebagai seorang bayi yang hina, lahir di tempat yang hina di kandang, maka kedatangan Yesus yang kedua kali sangat kontras berbeda. Kenapa? Karena dia akan datang dengan kemuliaannya sebagaimana apa yang firman Tuhan telah katakan. Kemudian saudaraku, kebenaran Alkitab tentang kedatangan Yesus yang kedua kali adalah Yesus akan datang secara pribadi. Saudara, ada beberapa orang-orang Kristen yang percaya bahwa kedatangan Kristus hanya akan menjadi sebuah peristiwa yang tidak nyata. Apakah benar seperti itu, saudara? Mari kita buka Alkitab kita untuk mencari jawabannya. Apa yang Alkitab katakan? Kita baca dalam buku Kisah 1 ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara-saudaraku, apa makna kata-kata ini? Cara Yesus naik ke sorga adalah cara yang sama bagaimana dia akan datang kembali pada kedatangan yang kedua kali. Dan sebagaimana kenaikan Yesus ke sorga adalah sebuah peristiwa yang nyata, begitu pula dengan kedatangan Yesus yang kedua kali juga adalah peristiwa yang nyata. Selanjutnya, saudara, kebenaran Alkitab tentang kedatangan Yesus yang kedua kali adalah secara harafiah. Sebagaimana apa yang dikatakan dalam Titus 2 ayat 13 berkata, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kemudian, kebenaran Alkitab tentang kedatangan Yesus yang kedua kali adalah dapat dilihat oleh semua mata. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Wahyu 1 ayat 17, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Saudara-saudaraku, ayat ini mengatakan bahwa semua mata akan melihat dia. Artinya, setiap orang yang hidup akan melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Entah itu orang jahat, entah itu orang benar. Jadi saudara-saudara, tidak benar kalau hanya orang benar yang akan melihat Kristus ketika ia datang kembali. Melainkan bahwa pengumpulan umat pilihan atau orang-orang benar terjadi ketika setiap mata dari orang yang hidup, entah itu orang jahat, entah itu orang benar, akan melihat dia waktu kedatangannya yang kedua kali. Saudara, Yesus tidak datang secara diam-diam. Yesus tidak datang hanya untuk beberapa kota-kota besar. Yesus tidak hanya datang di tempat-tempat tertentu. Kita tidak harus membaca dari koran atau melihat di televisi untuk mengetahui saat Yesus datang yang kedua kali. Sekali lagi, firman Tuhan katakan dalam Wahyu 1 ayat 7. Lihat, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Saudara, kebenaran Alkitab tentang kedatangan Yesus yang kedua kali adalah satu peristiwa yang dapat didengar oleh semua orang.
Mari kita baca apa yang firman Tuhan katakan dalam Wahyu 16 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-20. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Ayat yang ke-20, dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Saudara-saudaraku, sekali lagi, bahwa peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali bukan menjadi peristiwa yang diam-diam. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan dalam buku Mazmur 50 ayat 3, Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Saudara, Raja Daud mengatakan bahwa ketika Yesus datang kedua kali, itu bukanlah sebuah peristiwa yang sepi. Itu bukanlah sebuah peristiwa yang rahasia. Mari kita lihat ayat yang lain di dalam Alkitab yang sangat kuat berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali adalah dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 yang berbunyi, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi saudara, Kristus akan datang dengan sangkakala atau dengan trompet Allah. Saudara, saya mau bertanya, apakah trompet Allah itu tidak ada suaranya? Iya, trompet Allah tidak ada suara jika tidak dimainkannya. Namun saudara, ini akan memunculkan suara yang sangat berisik jika dimainkan. Oh saudara, kedatangan Kristus akan menjadi peristiwa yang terdengar dan akan menjadi peristiwa yang menggemparkan seluruh muka bumi ini. Selanjutnya, kebenaran Alkitab tentang kedatangan Yesus yang kedua kali adalah Yesus datang dengan seluruh malaikatnya. Di dalam Yudas ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Saudaraku, kitab Yudas mencatat tentang Henok yang adalah seorang nabi yang paling awal dalam kitab Kejadian, yang telah menyerukan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, bahwa Yesus akan datang dengan seluruh malaikat-malaikatnya. Saudara, Henok telah berjalan bersama dengan Allah, dan akhirnya Henok diangkat ke sorga tanpa melalui kematian. Imannya teguh pada perjanjian janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudaraku sekalian, umat-umat Tuhan yang sedang mengikuti KKR Net ini, jika Alkitab sendiri telah memberikan banyak fakta-fakta kebenaran tentang kepastian kedatangan Yesus yang kedua kali, mengapa kita masih ragu? Alkitab yang ada di tangan saya saat ini dan Alkitab yang ada di tangan saudara, beritanya bukanlah sebuah surat kabar yang terbit setiap hari dan beritanya belum tentu 100% benar. Tetapi Alkitab adalah firman Tuhan. Dan setiap firman Tuhan itu, saudaraku, pasti akan digenapi. Saudaraku, selain kitab suci sendiri yang memberitakan tentang kepastian kedatangan Yesus yang kedua kali, namun ada juga para tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan kesaksian mereka kepada setiap orang yang hidup di zaman mereka tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita lihat kesaksian para tokoh Alkitab tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Henok adalah keturunan ketujuh dari Adam, seorang nabi yang sejak dari awal cerita sejarah manusia, dalam buku Kejadian, buku pertama dalam Alkitab mengatakan, Tuhan akan datang dengan beribu-ribu malaikat. Kemudian Raja Daud sendiri seorang penulis puisi dan buku Mazmur, yang juga berkata dalam Mazmur 50 ayat 3, Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri, di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Selanjutnya saudaraku, kesaksian Nabi Yesaya, salah satu nabi besar di perjanjian lama. Yesaya berkata dalam Yesaya 35 ayat 10 berkata,
Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Saudara, malah Yesaya dalam kerinduan hatinya yang menggebu-gebu terhadap hari kedatangan Yesus yang kedua kali, bernubuat dengan kuatnya tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nabi Yesaya berseru di dalam Yesaya 25 ayat 9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Bagaimana dengan Nabi Daniel, saudara? Seorang pemuda Ibrani yang hidup di penawanan Babel. Seorang yang setia kepada Tuhan dalam doanya yang tidak berkeputusan. Meskipun Daniel menghadapi resiko nyawa, posisinya menjadi taruhan. Mari kita dengarkan kesaksian daripada Daniel dalam Daniel 2 ayat yang ke-44 dan ayat yang ke-45. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Saudara, kerajaan batu adalah simbol kerajaan Kristus yang akan datang dan memerintah di atas planet muka bumi ini untuk selama-lamanya. Saudaraku, tidak hanya para tokoh penulis Alkitab saja yang memberikan kesaksian tentang kepastian kedatangan Yesus yang kedua kali, tetapi bahkan para malaikat di sorga pun memberikan kesaksian tentang kepastian kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita lihat buktinya dalam Kisah 1 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kisah 1 ayat 10 dan ayat yang ke-11 berbunyi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudaraku, bukan cuma para malaikat yang memberikan kesaksian, tetapi bahwa Yesus sendiri mengatakan tentang kepastian janjinya untuk datang menjemput mereka yang percaya kepada janjinya. Yohanes 14 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Mari kita lihat janji Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku sekalian, jika bukti kebenaran Alkitab mengatakan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, jika para tokoh-tokoh Alkitab menguatkan kebenaran tentang kembalinya Yesus yang kedua kali, dan jika malaikat yang tidak berdosa yang melayani Tuhan kita di sorga mengatakan tentang cara kedatangan Yesus yang kedua kali, dan bahkan Yesus sendiri mengucapkan janji itu dari bibirnya, apakah saudara masih ragu? Iman saya secara pribadi sangat yakin akan kepastian janji ini, dan inilah warisan pengharapan dalam kesetiaan pada janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, pertanyaan bagi kita pada malam hari ini adalah, apa tujuan kedatangan Yesus yang kedua kali? Apa tujuan kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara?
sebuah pertanyaan penting yang harus kita jawab. Tetapi kita tidak bisa mencari jawabannya dengan spekulasi manusia. Karena pertanyaan ini berhubungan dengan iman kita. Maka jawabannya juga haruslah berdasarkan Alkitab. Sebab Alkitab adalah dasar iman setiap orang Kristen. Mari kita lihat. Ada beberapa alasan tentang tujuan kedatangan Yesus yang kedua kali didasarkan atas ayat-ayat kitab suci. Sehingga membangun iman kepercayaan kita terhadap kepastian kedatangan Yesus yang akan menjadi warisan kesetiaan kita semua di dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan Alkitab haruslah menjadi dasar bijak kita di dalam membicarakan tentang perkara-perkara kekekalan yang memiliki hubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Alasan yang pertama, saudara, tujuan kedatangan Yesus yang kedua kali adalah untuk memberikan pemulihan status kepada semua orang yang percaya dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita lihat buktinya dalam Filipi 3 ayat 20 dan 21 yang berbunyi, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara, umat-umat Tuhan, di dalam dunia ini, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang disebut pengikut Tuhan, maka status kita di dalam dunia ini adalah sebagai para pengembara, para musafir yang berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kewargaan kita adalah di dalam sorga. Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Sebagaimana doa Yesus dalam Yohanes 17. Kita tinggal dalam dunia, tetapi kita bukan berasal dari dunia ini. Itulah sebabnya saudaraku, Tuhan Yesus bertujuan untuk datang agar memberikan pemulihan status kepada semua orang yang percaya kepadanya. Serta orang-orang yang setia di dalam dunia ini, yang menuruti akan firman-Nya. Oh saudara-saudaraku, waktunya sudah tidak lama lagi untuk peristiwa itu akan segera tiba. Pastikan Anda dan saya tidak ketinggalan dalam peristiwa yang luar biasa ini. Alasan yang kedua, tujuan kedatangan Yesus yang kedua kali adalah untuk mempertemukan mereka yang terpisah selama di dunia ini. Mari kita lihat firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan ayat yang ke-17 berbunyi, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Pada tahun 1991, 29 tahun yang lalu, saat itu saya berumur 18 tahun, kelas 1 SMU. Ayah saya seorang pendeta dan melayani di Sangir Talaut, Nusa Utara sekarang ini. Suatu ketika ayah saya jatuh sakit. Dan ibu saya berusaha untuk membawanya ke rumah sakit yang ada di kota Tahuna. Dari Tahuna, rumah sakit memberikan rujukan, oh ayah saya harus dibawa ke Manado. Akhirnya ibu saya membawa ayah saya untuk pengobatan lanjutan. Tetapi saudaraku, Tuhan punya rencana yang lain. Tiba di Manado, ayah saya meninggal. Dan saat itu saya bersama dengan adik saya berada di Talaut Esang. Tidak ada transportasi kapal seperti saat ini. Saya ingat betul, sebulan atau 2 bulan sekali kapal baru masuk di Talaut Esang. Dan kami hanya mendapatkan telegram dari keluarga di Manado bahwa ayah saya akan dikuburkan tidak menunggu anak-anaknya. Saudara, sedih sekali mendengar seperti itu. Berita seperti itu membuat saya dan adik saya jadi hancur. Tapi saya punya pengharapan yang sungguh bahwa waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, pasti saya akan bertemu dengan ayah saya yang sudah mendahului kita. Saudara,
Maut adalah musuh terakhir yang akan diselesaikan hanya oleh Tuhan sendiri saat kedatangan yang kedua kali. Kematian adalah satu peristiwa memilukan yang dialami oleh semua manusia yang hidup di atas planet bumi ini sejak dosa masuk ke dalam dunia ini. Tuhan kita yang maha kasih, Tuhan kita yang maha penyayang, tidak merencanakan bahwa manusia yang diciptakan itu akan mengalami perpisahan oleh karena kematian. Tetapi karena dosa menyebabkan adanya kematian. Dan itulah sebabnya hanya Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan masalah dosa dan kematian bagi setiap orang yang percaya. Sampai mati ada jaminan, saudara, bahwa perpisahan dalam kematian adalah tidur sementara sambil menantikan pagi kebangkitan orang-orang benar pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah sebabnya, saudaraku, salah satu tujuan kedatangan Yesus yang kedua kali adalah untuk mempertemukan orang-orang saleh yang telah terpisahkan oleh karena kematian di dalam dunia ini, dan memberikan reuni akbar untuk tidak ada lagi perpisahan selamanya. Oh saudara-saudara, sungguh indah dan damai jika hari itu segera tiba. Saudara, tujuan kedatangan Yesus yang kedua kali adalah juga untuk menepati janjinya sendiri. Di dalam Yohanes 14 ayat 3 berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara, umat-umat Tuhan, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Untuk semua janji-janji di dalam Alkitab, semuanya sudah ditepati. Apalagi janji tentang kedatangannya yang kedua kali. Jika janji kedatangan itu hanya sebuah cerita dongeng, maka niscaya sia-sia kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi seperti apa yang Petrus katakan, bahwasanya Allah kita, Allah yang tidak pernah lalai di dalam menepati janjinya. Itulah sebabnya Dia akan datang untuk menjemput Anda dan saya yang setia menunggu kegenapan janji itu. Saudaraku, tujuan kedatangan Yesus adalah juga untuk memberikan pahala atau upah kepada setiap orang. Mari kita baca apa yang firman Tuhan katakan dalam Wahyu 22 ayat 12. "Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Saudaraku sekalian, kedatangan Yesus yang kedua kali juga bertujuan untuk memberikan pahala kepada setiap orang menurut perbuatan-perbuatannya. Jika selama hidup kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka pahala kita, saudaraku, adalah hidup yang kekal. Tetapi jika selama hidup di dalam dunia ini, seseorang seringkali melakukan kejahatan, melakukan keonaran, melakukan hal-hal yang menyusahkan hidup orang lain, melakukan ketidakadilan, memperkosa, merampok, dan segala macam kejahatan yang dibuat, ingatlah, saudaraku, bahwa tidak ada yang akan terhindar dari pembalasan atas perbuatan dosa yang mereka lakukan. Saudaraku, Tuhan kita adalah maha adil. Dia pasti akan memberikan pahala atau upah bagi setiap orang menurut perbuatan masing-masing. Ajakan saya pada malam hari ini, mari saudaraku, kita buat hal-hal yang baik, kita buat hal-hal yang benar, agar saudara dan saya, kita juga akan menerima pahala hidup kekal. Tujuan Yesus datang adalah untuk mengakhiri dosa dan kejahatan. Wahyu 21 ayat pertama dan ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Saudaraku, umat-umat Tuhan, perkara dosa hanya dapat diselesaikan oleh Tuhan sendiri.
Demikian juga dengan keselamatan hanya dapat dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Kita sebagai manusia hanya menerima tawaran keselamatan dari Tuhan Allah sendiri. Dosa dan kejahatan telah dimulai ceritanya di Taman Eden. Dan dosa akan diselesaikan oleh Tuhan sendiri pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebagai klimaks dari pertentangan besar antara kejahatan dan kebaikan. Dan kemenangan pasti secara mutlak ada di pihak Tuhan sendiri. Itulah sebabnya malam ini masing-masing kita harus membuat pilihan. Di pihak siapa Anda dan saya akan berdiri pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali? Saudaraku, malam ini ada pilihan yang harus kita buat. Jika saudara mau di pihak setan yang akhirnya akan kalah, maka teruslah dalam kehidupan gelap dan perbuatan menentang Tuhan. Tetapi saudara, jika saudara mau berada di pihak Tuhan yang akan menang secara mutlak, pilihlah malam ini. Jika saudara memilih berada di pihak Tuhan, saya mengundang saudara untuk berdiri. Dan saya akan mendoakan saudara-saudara. Puji Tuhan, terima kasih. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran firman-Mu di malam ini. Yang memberikan pengharapan bagi kami. Untuk kami selalu percaya, kami setia terus kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, ketika Tuhan datang kedua kali, kami akan diselamatkan di dalam kerajaan-Mu. Pertetapkanlah ya Tuhan janji kami kepadamu untuk tetap setia mulai hari ini. Setia untuk janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati semua umat-umat Tuhan, di mana saja mereka berada. Yang pada malam hari ini ketika mereka mengikuti dan mendengarkan firman-Mu, biarlah akan menjadi berkat. Lindungi kami semua malam ini. Ketika kami akan istirahat tidur, bangunkan kami pada besok pagi dengan tubuh yang sehat. Dan biarlah pertemukan kami pada besok malam, di malam yang ketiga dari KKR Net Daerah Misi Papua Barat. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.